Ajar sifat 20, bid'ah. Kenapa? Sebab sifat Allah tak cukup cuma 20. Siapa yang membatasi sifat Allah 20? Enggak ada, dia yang ngomong. Tapi dia memfitnah orang lain dengan omongan kotor dia itu. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah ini bukan cuma mensirikkan orang, bukan cuma membid'ahkan orang. Panjang urusan ilmu akidah ini. Bukan soal furu'iyah dimasukkan ke dalam usul, itu terbalik. Ya, kita mengulang daripada kajian sifat 20-nya. Maka dikatakan tidaklah disebut talibul ilm jika dia jenuh untuk mendengarkan kajian yang ke-100 dengan kajian yang seperti ketika dia semangat dalam mendengarkan kajian yang pertama. Ya, tidak disebut pencari ilmu orang yang ketika mendengar kajian yang sama untuk yang ke-100 kalinya, semangatnya berubah. Tidak seperti semangatnya waktu pertama sekali dia mendengarkan. Maka menjaga semangat untuk mencari, belajar ilmu, ini perlu untuk kita jaga. Karena sebagian kita pada akhirnya kadang, perasaan sudah pernah dengar yang ini. Nah, itu ya. Nah, maka ini apalagi kemampuan kita di dalam mengingat terbatas, ya, maka perlu diulang. Ya, bahkan di dalam penelitian, ya, kita manusia ini mampu mengingat itu masih bagus ingatannya 4 bulan. Nah, ini majelis sudah 3 tahun mungkin kita nggak baca kitabnya sampai di mana, nah juga udah lupa batasannya deh. Walhasil tak apa-apa, kita lanjutkan kajian kita ini. Kita mulai lagi dari faslul awal. Karena pasal yang pertama ini sudah masuk pada kajian tentang sifat 20-nya. Adapun yang sebelum-sebelumnya menerangkan tentang makna daripada bismillah, alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Qala an-nadhimu rahimahullah wa ba'du fa'lam biwujubi ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qaimun ghani wa wahidun wa ay qadirun muridun alimun bi kulli syai' sami'un al basir wa mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun al ilmu kalamun istamar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu nazam yang akan kita bahas pada pasal yang pertama, yakni sifat Allah. Sifat Allah yakni sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Ya. Maka keterangan daripada tadi nazam yang kita baca, wa ba'du fa'lam. Wa ba'du ay setelah itu, ay ba'dal basmalah wa hamdalah, yakni setelah mengucapkan bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biwujubil ma'rifah, yakni wajib untuk mengenal makna ma'rifah, hakikatul ma'rifah. Apa yang dimaksudkan dengan makna ma'rifah yang sebenar-benarnya? Al ma'rifah yakni al jazmul muwafiqu lil haqqi, yakni keyakinan dengan sesuatu yang benar, ya, yakin dengan sesuatu yang benar, ya. An dalilin walaysa bitaqlidin, jadi meyakini sesuatu dengan benar atau meyakini sesuatu yang benar disertai dengan dalil-dalil, itu namanya ma'rifah. Ya, jadi ma'rifah itu adalah apa tadi? Yakin dengan, ya, sesuatu yang benar, ya, berdasarkan dalil. Walaysa bitaqlid, tak boleh taklid. Nah, itu ma'rifah namanya. Kalau masih kata si anu, taklid berarti. Ya, yakin Allah wujud, mana dalilnya? Nah, itu ya.
yakin dengan keberadaan Allah. Mana dalilnya? Maka bil yakin itu namanya bid dalil. Maka itu disebut dengan al-ma'rifah, haqiqatul ma'rifah. Ya, ini meyakini kebenaran, ya, disertai dengan dalil, bukan taklid. Taklid itu hanya mengikut liman fi ilmil aqaidi in kana fil muqallidi ahliyatul nadari. Utamanya di dalam pelajaran ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu kalam, ilmu akidah. Itu sama saja. Kalau orang nyebut ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu hakikah, sama. Satu. Maksudnya ilmu tauhid, ilmu akidah, agaid, sama. Jadi itu cuman penyebutannya saja yang berbeda-beda. Maka banyaknya penyebutan menunjukkan akan mulianya sesuatu itu. Ya. Jadi banyaknya nama itu menunjukkan akan mulianya sesuatu itu. Seperti bulan Ramadan. Ramadan itu punya nama yang banyak. Syahrullah, Syahrul Siyam, apalagi Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, banyak. Maka banyaknya nama menunjukkan kemuliaan dari sesuatu itu. Baik. Kemudian tidak boleh taklid dan dicegah, dilarang. Di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ini kita taklid saja. Terutama in kana fil mughalladi ahliyatul nadhari. Terutama bagi kita yang masih mampu untuk berpikir, belajar, mencerna, memahami. Ya, taklid dilarang taklid. Ya, tidak boleh taklid. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk apa? Untuk belajar, untuk berpikir, untuk mengkaji, untuk memahami. Ya, maka bagi mereka ini tidak boleh taklid. Apalagi bagi kita yang masih muda-muda nih. Ya, yang muda-muda ini tak boleh taklid. Maka manfaatkan waktu kita, masa muda kita ini, sebelum datang masa tua. Syababaka qabla haramik. Iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, maka manfaatkan waktu muda nih. Ya, pemuda-pemuda yang seperti kita ini, insya Allah ya. Anak masih muda, masih pemuda juga. Ya, walaupun kepala 4 kan, karena usia produktif itu disebut pemuda itu sampai 50 masih pemuda kayaknya. 50 ke atas tidak pemuda lagi mungkin ya. Nah, intinya masa produktif, karena kalau masa produktif kita di Indonesia ini 55 tahun hitungannya tuh. Ya. Nah, maka kita yang muda-muda ini ya alhamdulillah ya, pemuda yang mau hadir ke majelis ilmu, pemuda-pemudi yang gemar duduk di majelis ilmu, ya, yang dia itu menundukkan nafsunya, melawan nafsunya, karena nafsunya dia di saat muda ini lebih suka untuk hura-hura, foya-foya, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, milih untuk menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya yang nggak jelas, ya. Ini pemuda-pemuda ini yang seperti ini biasanya jiwanya mereka ke sana. Tapi kalau ada pemuda yang dia melawan itu semua, dia tundukkan nafsunya, dia lawan keinginan dia untuk kumpul-kumpul yang nggak jelas. Dia habiskan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, dia habiskan waktunya untuk duduk bersama orang-orang yang soleh, dia habiskan waktunya untuk hadir di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Maka pemuda yang seperti ini itu mengherankan Allah, dan Allah membanggakan pemuda yang seperti ini. Ya. Bahkan para malaikat pun heran lihat pemuda yang seperti itu. Kenapa? Karena biasanya pemuda itu hobinya nggak jelas. Biasanya pemuda itu suka melampiaskan nafsunya, ngikutin hawa nafsunya. Nah, tapi ada pemuda, ya, kayak sarungan, kayak peci, pakai gamis,
pakai baju takwa, duduk di majelis ilmu, pindah ke majelis ilmu yang lain. Oh, ini pemuda yang dibanggakan oleh Allah. Tapi sebaliknya ada juga orang tua yang dibenci Allah. Ya. Kalau tadi pemuda mungkin dia yang mengikuti nafsunya, mungkin dia menghabiskan waktunya sia-sia, ya masih dimaklumi pemuda. Tapi ada orang tua yang dibenci Allah. Lebih gawat. yakni orang tua yang mengikuti nafsunya. Sudah tua masih main batu. Udah tua masih gitaran. Udah tua masih nongkrong di mall. Udah tua masih menghabiskan waktu hanya untuk sekedar refreshing, jalan-jalan, cuci mata. Ini orang tua model begini paling dibenci Allah. Udah tua masih pakai celana jeans sobek-sobek pula. Udah tua masih pakai celana pendek kadang-kadang. Ya Allah, ini orang-orang tua begini, ini orang tua yang dibenci oleh Allah. Nah, maka kita berusahalah untuk menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Allah. Ya, insya Allah ya kita semua istiqomah, insya Allah. Ya, kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semua digerakkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik, insya Allah. Bil itlaqi ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Bima'na annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Ya. Jadi kenal akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mutlak. Jadi wajib bagi kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa ada perantara yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu ada tanpa ada yang mengadakan Allah. Jadi Allah itu sudah ada tanpa bantuan siapapun. Karena Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Di sini dikatakan yakni mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengenal? Yakni yakin Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan segala sesuatu. Ya, Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Dari apanya? Dari zatnya, dari sifatnya, dari af'alnya. Jadi Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Dari apa? Zatnya berbeda. Kalau kita pikirkan mungkin Allah begini, Allah suci dari apa yang engkau pikirkan. Segala sesuatu yang terlintas pada hati dan pikiranmu, maka Allah berbeda dari itu semua. Ya. Jadi dari zatnya. Kemudian dari apa lagi? Dari sifatnya. Berbeda. Ya. Allah bersifatan dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Sifatnya Allah ini, pengasih penyayangnya Allah berbeda dengan kalau ada makhluk yang punya sifat kasih sayang juga. Berbeda dengan Allah. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah tanpa batas. Kasih sayangnya makhluk ada batas. Kasih sayangnya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah itu sudah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat kasih sayang yang ada pada kita, pada makhluk adalah atas pemberian Allah. Tentu berbeda. Maka Allah berbeda dari zatnya, sifatnya, af'alnya, perbuatannya juga berbeda. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Ya. Kalau kita manusia membuat sesuatu butuh bantuan pada yang lain, bikin kursi butuh gergaji, butuh palu dan seterusnya. Adapun Allah tidak membutuhkan itu semua, karena Allah di dalam af'alnya, di dalam perbuatannya cukup. Allah mengatakan kun fayakun. Ada manusia begitu? Ada. Maka Allah berbeda dari makhluk pada zatnya, sifatnya, af'alnya. Maka intinya adalah
dengan yakin kita mengenal akan Allah, kenalnya kita itu bahwasannya Allah berbeda dari makhluk. Nah, baik. Maka yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib bi haqqihi wa huwa ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Ya, wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf. Nah, mukallaf ini apa kriterianya? Apa yang disebut dengan mukallaf? Islam, baligh, aqil. Ya. Islam, baligh, aqil. Kalau enggak Islam, enggak mukallaf ya. Kalau belum baligh anak-anak, belum mukallaf. Ya. Kalau enggak berakal, ya enggak usahlah diajarin orang enggak berakal ngaji tauhid, pening. Dia aja udah pening. Ya, orang gila. Nah, maka mukallaf. Kita ni lah. Kita ni mukallaf enggak? Mukallaf. Ada yang belum baligh di sini? Nah, belum ada. Ada, sudah baligh semua ya. Kalau kita janggutan ya. Nah, maka wajib untuk kita ni apa? Mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi Allah, sifat wajib. Apa maksud sifat wajib bagi Allah? Ma la yatasawwar fi aqlihi adamu. yakni apa-apa yang tidak tergambarkan di akal kita ketiadaannya. Itu sifat wajib. Nah, ini yang nanti akan kita kaji. Jadi sifat wajib itu adalah sifat yang akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Itu namanya sifat wajib. Artinya wajib bagi Allah ada sifat ini. Ya. Sebab apa? Sebab akal tak dapat menerima ketiadaannya. Wal mustahil fi haqqihi wa huwa ma la yatasawwar fil aqal wujuduh. Adapun sifat mustahil bagi Allah adalah satu sifat yang akal tidak dapat menerima keberadaannya. Ya, akal tidak dapat menerima keberadaannya. Adapun sifat jaiz bagi Allah, wal jaizu fi haqqi wa huwa ma yasihhu fil aql wujudu wa adamu wa kada yajibu alaihi ay ya'rifa mithlu dhalik fi haqqi rusul alaihi wassalatu wassalam. Wa bada'a an-nadhimu fi hadhihi al-abyat bi dhikri ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa huwa 20 sifah mufassalah kattali. Begitupun dengan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz itu adalah akal dapat menerima ada atau tiadanya. Begitu pula dengan sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Itu masuk dalam kajian ilmu tauhid, ilmu akidah. Nanti dilanjutkan dengan yang seterusnya. Setelah mengkaji para Rasul secara mendetail, kita akan juga mengkaji tentang kitab-kitab Allah, mengkaji tentang para malaikat. Itu bagian daripada ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah ini bukan cuma mensirikkan orang, bukan cuma membid'ahkan orang. Panjang urusan ilmu akidah ini. Bukan soal furu'iyah dimasukkan ke dalam usul, itu terbalik. Ya, nanti panjang ini urusannya nih. Ilmu akidah ini memang perlu dipelajari. Tapi banyak orang sekarang udah malas ngaji yang begini. Ya, maunya ngaji yang instan. Ya, maklum orang akhir zaman. Ya, semua mau dalam sehari, dalam sekejap. Sebentar jadi wali, sebentar jadi orang alim. Jadi kita bikin pempek padahal begitu. Ya, maka memahami yang seperti ini butuh waktu. Sudah paham sekarang, balik nanti coba ingat lagi. Nah, ini belajar nih malam nih ya, pahami. Nanti pulang sampai rumah coba ingat lagi. Ingat gak yang tadi dipaham di sini nih? Diulang lagi, ya, di rewind lagi, diputar balik. Baik. Maka kesemuanya sifat wajib bagi Allah itu ada 20 yang akan dirinci. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sifat-sifat Allah yang sifat wajib bagi Allah itu tak cuma 20. Nah itu. Oh, asma Allah ada 99. Ya, semuanya itu adalah sifat-sifat Allah juga yang ada di dalam Asmaul Husna. Jadi tak ada yang membatasi sifat Allah hanya 20. Tidak ada. Ya.
ulama kita dari dulu paham soal itu. Hanya orang akhir zaman ini sudah tak belajar, terus langsung membid'ahkan. Ini yang masalah. Belajar sifat 20, bid'ah. Kenapa? Sebab sifat Allah tak cukup cuma 20. Siapa yang membatasi sifat Allah 20? Enggak ada, dia yang ngomong. Tapi dia memfitnah orang lain dengan omongan kotor dia itu. Ya. Omongan menyimpang yang keluar dari lisan dia itu dia nisbatkan kepada orang lain. Tidak ada sampai hari ini ulama kita yang mengatakan sifat Allah hanya 20, enggak ada. Ya, makanya kita perlu paham bahwa sifat Allah banyak. Al-Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan sifat-sifat Allah bukan hanya yang ada di Asmaul Husna saja, bahkan lebih dari itu. Banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Asmaul Husna. Nah, maka para ulama kita nih, ya, cerdas, pandai. Ya, itulah tugas ulama, memudahkan umat. Maka dikaji, dipelajari. Manusia ini, orang-orang sekarang ini, apalagi periwayatan sifat 20 ini jelas. Ya, Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini mimpi jumpa Nabi, terutama soal Nazam Aqidatul Awam yang kita baca. Ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril bagi bila tahawuli. Dan seterusnya. Thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilad dinil haqqi ghaira mubtadi'. Sampai selesai. Itu beliau dapatkan ketika mimpi jumpa Rasulullah SAW. Jadi bait-bait syair ini, maka dikatakan Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini, Al-Maliki Al-Makki ini, beliau adalah orang yang cerdas luar biasa. Jadi apa yang didengarkan oleh beliau di dalam mimpinya yang dibacakan oleh Nabi SAW, lepas tidur diingat sama beliau. Nah, itu mimpi. Mimpi itu kalau kita ingat bangun tidur ada makna berarti. Kalau mimpi itu bangun tidur kita lupa, itu namanya bunga tidur. Ya. Nah, maka diingat oleh beliau, ditulis oleh beliau bait-bait syair ini. Ditulis. Kemudian beberapa waktu setelah itu, beberapa bulan setelah itu, mimpi lagi jumpa Nabi. Kalau mimpi yang pertama beliau jumpa Nabi dan dikelilingnya itu ada para sahabat. Mimpi yang kedua sama juga. Nah, ketika mimpi yang pertama, kata Nabi, hafalkan ini, bait-bait syair ini. Maka dia tanyakan, yang mana ya Rasulullah? Maka kata sahabat, tunggu, Nabi akan bacakan. Akhirnya Nabi bacakan. Pada pertemuan yang kedua di dalam mimpinya beliau dengan Nabi SAW, Nabi menyuruh beliau untuk mengulangi bait itu dibacakan. Nah, itu luar biasa kan? Jadi bukan nemu di mana begitu bait-bait syairnya itu. Ya. Nah, di sini ya diterangkan ya, bahwa bait-bait syairnya itu tidak semuanya memang dari Nabi. Ya, hanya sampai beberapa bait saja, ya, sampai 19 bait kalau nggak salah itu yang dari Nabi, dan setelahnya itu beliau menambahkan. Nah, itu. Ya. Nah, baik. Ya, itu sudah pernah kita terangkan ya pada pembukaan kitab ini pada pertemuan yang lalu-lalu. Kita lanjut saja. 20 sifat. Lagi-lagi karena kecerdasan para ulama, maka ulama melihat dengan 20 sifat ini kalau diajarkan kepada umat ini cukup untuk apa? Untuk membentengi akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan. Cukup sudah. Nah, dengan 20 sifat, bukan membatasi. Tapi para ulama melihat, ulama Ahlussunnah wal Jamaah melihat, kalau ini diajarkan 20 sifat ini mencukupi bagi apa? Bagi orang awam. Ya, secara umum. Kalau dipelajari, insya Allah akidahnya terbentengi dari ajaran-ajaran sesat, dari pemahaman-pemahaman menyimpang. Cukup dengan 20 ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, al-wujud.
Allah itu bersifatan dengan wujud. Apa maksudnya wujud? Ada. Allah itu ada. Sebagian ulama memperdebatkan soal wujud ini. Yang dimaknakan dengan Allah bersifatan dengan wujud itu, bahwa wujud ini bukan sifat tersendiri, tetapi wujud ini adalah zatnya Allah itu sendiri. Karena zatnya Allah itu harus wujud, ada. Maka ini adalah sifat wajibul wujub bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sifat wujud ini tidak ada pada Allah, maka sifat yang lain tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak wujud ada sifat? Paham? Logikanya. Maka Allah itu harus wujud, harus ada. Maka sifat wujud ini menafikan pemahaman orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, ini jadi fungsi belajar sifat wujud ini adalah untuk melawan, ya, menentang atau berargumen kita dengan orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Nah, maka perlu kita memahami tentang al-wujud, sifat wujudnya Allah. Nah, baik. Ya, jadi ulama ada mempertentangkan soal wujudnya Allah seperti apa. Ya, ada yang mengatakan wujudnya Allah itu antara ada dan tiada. Kenapa? Karena nggak bisa dirasakan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat wujudnya Allah. Akan tetapi sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Itu yang mesti kita paham. Ya, nah, nanti kita terangkan setelah ini, ya, pelan-pelan bagaimana cara kita berpikir, ya, memahami, meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Al-wujud bermakna thubuti syai' wa tahaqqughihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li illatihi. Ya. Yakni wujud itu adalah tetapnya sesuatu. Ya, ini nyata sesuatu itu wajib bagi Allah dengan sendirinya. Adanya Allah itu dengan sendirinya. Adanya Allah itu tanpa bantuan dari sesuatu yang lain. Jadi zatnya Allah sudah ada tanpa ada yang mengadakan, tanpa butuh kepada yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk, sehingga Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada sebelum kalimat wujud itu wujud. Sebelum kata-kata ada itu ada. Allah sudah paham tak? Ya. Jadi Allah itu sudah ada bahkan sebelum kalimat ada itu ada. Allah sudah ada. Baik. Lidzatihi la li'illatihi. Ya. Ay anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Yakni keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Kita nih tidak ada pengaruhnya. Alam semesta ini tidak ada pengaruh dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya alam ini bisa ada, bisa tidak ada. Adapun Allah tetap ada. Ya. Adanya alam ini, adanya kita nih bisa ada, bisa nggak ada. Tapi Allah tetap ada. Sehingga Allah dalam mengadakan kita ini bukan karena Allah butuh kepada makhluk kan? Allah mengadakan alam semesta ini bukan karena Allah butuh kepada makhluk. Bagi Allah, ada dan tiadanya kita, ada dan tiadanya langit bumi, itu sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah wujud sebelum segala sesuatu ini ada. Jadi, seperti itu. Paham ya? Paham tak sampai sini? Paham dulu. Kalau nggak paham, tak usah pindah kita. Satu aja. Ya. Ammal wujudu ghairi dzati kawujudina fahuwa bi fi'lihi ta'ala. Adapun keberadaan kita
Allah wujud, kita wujud juga. Tapi wujudnya kita karena perbuatan Allah. Wujudnya kita ini karena perbuatan Allah. Adapun wujudnya Allah tidak ada hubungan dengan perbuatan makhluk, tidak ada hubungan dengan segala sesuatu, sebab Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Baik. والدليل على ذلك الوجود هذه المخلوقات ولو لم يكن سبحانه وتعالى ما كان شيء من الخلق. Dan adanya kita nih, adanya langit, adanya bumi, itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Akan adanya pencipta, akan adanya yang mengatur. Sehingga keberadaan kita itu menjadi bukti akan adanya zat yang menciptakan. Meskipun akal kita belum sampai mungkin kepada kalimat yang mengadakan itu, yang mengatur itu adalah Allah. Tapi akal yang sehat, jika digunakan untuk mencari Tuhannya, maka dia akan menemukan bahwa Tuhan itu ada. Hanya orang gila yang ngajak kita kepada keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Maka ateis itu ngajak kita gila bareng-bareng. Kenapa? Karena dia ngajak manusia ini tak percaya adanya Tuhan. Padahal sudah menjadi naluri manusia, mereka itu butuh kepada Tuhan. Mereka butuh kepada sesuatu untuk tempat dia mengadu, berkeluh kesah. Karena sifat manusia begitu. Sehingga ketika manusia ini mengenal sifat-sifat yang baik, bagaimana kisah di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim mencari Tuhan, lihat matahari besar, oh mungkin ini Tuhan. Ketika matahari tenggelam, masa Tuhan tenggelam? Kan begitu ya. Maka akal itu akan sampai sebetulnya. Hanya akal tidak sampai kepada kalimat yang mengatur, yang menciptakan itu Allah, sampai Allah utus Rasul-Rasulnya. Ya. Oleh karena itulah kenapa ada manusia yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah apa lagi? Menyembah sapi yang lebih payah lagi. Ya. Menyembah patung. Kenapa? Ketika dia melihat pohon besar, bukankah Tuhan besar? Berarti ini Tuhan. Lihat orang besar badannya, kan Tuhan ini. Kenapa badannya besar? Kan Tuhan besar. Masa Tuhan kecil? Nah, itu kalau dia paham sifat, tapi dia tak tahu zat yang mana yang mesti dia sembah. Oh, belas kasihan. Oh, memberikan manfaat. Matahari ini memberi manfaat. Wah, ini Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan tak mungkin merugikan. Tuhan memberi manfaat. Dia lihat matahari, dia sembah matahari. Maju sedikit, maju. Suruh yang luar masuk. Ya. Maju. Baik. Walhasil, wujudnya Allah dapat dirasakan. Wujudnya Allah dapat dirasakan. Ya. Dapat dirasakan. Meskipun tak nampak di pandangan mata, tapi nampak pada pandangan batin, pada hati. Pandangan hati Allah akan wujud, nampak. Nampak. Baik. Isya. Jadi yang wujud itu tak mesti nampak pada pandangan zahir. Betul nggak? Ada peti, di dalamnya ada Quran. Yang nampak pada pandangan kita petinya apa Qurannya? Petinya kan?
Ketika peti dibuka, apa yang nampak di dalamnya? Al-Quran. Begitulah sekira-kiranya bahwa yang nampak pada pandangan kita atau yang tidak nampak pada pandangan kita belum tentu dia tidak ada. Masih ingat kisah dosen Bahlul? Hah? Ada dosen ngomong sama mahasiswa, kata dosen, Tuhan nggak ada. Kenapa Pak dosen Tuhan nggak ada? Karena Tuhan tak nampak. Dan Tuhan tak bisa diraba. Sesuatu yang tidak nampak dan tidak bisa diraba, itu berarti tidak ada. Nah, untungnya mahasiswanya belajar sifat 20. Sehingga mahasiswa jawab, tanya balik sama Pak dosen. Kalau begitu Pak dosen, saya mau bertanya pada Pak dosen. Pak dosen punya otak? Kata Pak dosen, punya. Apa otak Pak dosen nampak? Nggak nampak. Apa otak Pak dosen bisa diraba? Nggak bisa diraba. Kalau begitu Pak dosen tak punya otak. Kenapa? Karena tak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba itu bukan berarti tidak ada. Berikutnya, apa yang pernah dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Ketika seseorang mempertanyakan akan keberadaan Allah, ada enggak Tuhan? Ya, maka ditampar dia itu. Wah, mukanya. Bilang, sakit. Ya, sakit itu. Tapi nampak enggak rasa sakit? Bentuknya sakit itu seperti apa? Bisa diraba enggak bentuknya sakit? Ya, seperti apa sih wujudnya sakit? Segitiga, segi empat, apa bulat begitu? Enggak bisa. Tapi ada enggak sakitnya? Ada. Nah, kalau untuk merasakan keberadaan Allah, cukup dirasakan saja seperti rasa sakit itu. Terasa. Walaupun tak terlihat apa bentuknya sakit itu. Nah, tapi bisa dirasakan. Begitu pula dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada dan kita yakin itu. Ya, harus yakin. Dan Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Paham sampai sini sudah? Sekarang yakin kita sudah adanya Allah kan? Nah, ini kalau yakin sudah adanya Allah ini, maka ini akan membawa kepada kebaikan. Artinya orang kalau dia mau maksiat, dia yakin Allah ada, tak jadi maksiat. Ya. Dalam konteks yang lain, pemahaman yang lain, di dalam Al-Quran Allah nyatakan huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Oke, yang batin kita paham. Tapi yang zahir, wal zahiru, Allah itu zahir, nampak harusnya. Allah itu nampak, tapi tak nampak sama kita, sama pandangan mata kita tak nampak. Kenapa bisa tak nampak? Ya, saking zahirnya Allah, saking nampaknya Allah sehingga tak nampak. Saking jelasnya sehingga tidak jelas di pandangan zahirnya kita. Banyak hal yang tidak nampak pada pandangan zahir tapi bisa dirasakan pada batinnya kita, pada hatinya kita. Seperti kelelawar di siang hari yang bolong, justru dia tidak bisa nampak sesuatu. Padahal terang benderang dia justru tidak nampak. Begitulah perumpamaannya kita. Allah itu zahir, Allah itu nampak, tapi saking terang benderang, saking nampaknya Allah, hingga kita tak nampak dengan pandangan mata kita. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya nanti di surga kita akan memandang akan zatnya Allah.
Dan itu merupakan nikmat terbesar bagi penduduk surga. Di dunia nggak bisa, melainkan dengan hati kita merasakan keberadaan Allah, memandang akan Allah. Illam takun tarahu fa innahu yara. Apa? Makna apa itu? Ihsan. Anta abudallah ka'annaka, seakan-akan kau melihat Allah. Dengan apa melihatnya? Dengan apa? Dengan mata zahir? Ya, dengan batin, dengan hatinya kita. Seakan-akan kita melihat kepada Allah. Merasakan akan keberadaan Allah. Nah, maka para ulama itu menuntun kita di dalam sholat itu untuk merasakan bahwa Allah itu ada bersama kita. Allah yang kita sembah, ya, itu di awal-awalnya itu disuruh kita merasakan kita sholat seakan-akan mertua kita, orang tua kita di belakang kita. Seakan-akan mereka memperhatikan kita, melihat kita. Maka lama-kelamaan kita akan merasakan fa illam takun tarahu wa in fa innahu yaraka. Setelah itu baru kita akan dapat merasakan bahwa jikapun engkau tidak melihat Allah secara zahirnya, ya, namun secara batin kita melihat kepada Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kepada engkau. Nah, itu. Baik. Walhasil, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, berbeda dengan wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk dengan sabab. Ya, dengan sabab. Adanya kita ini karena ada yang mengadakan. Adanya kita ini adalah karena perbuatan Allah. Adanya kita ini karena sebab, ya, adanya orang tua kita, dan seterusnya. Tapi ada juga yang Allah adakan tanpa sebab orang tua. Tetap itu karena perbuatan Allah. Ya, Nabi Isa ada tanpa bapak. Nabi Adam ada tanpa mak bapak malah. Siapa yang mengadakan itu? Allah. Sampai kita kepada kalimat Allah itu dari mana? Kita sampai kepada yang mengadakan, yang mengatur ini semua adalah Allah, yakni dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui dalil-dalil naqli. Ya, kalau tadi itu dalil akal. Contoh yang lain, dalil akalnya itu. Adanya tai onta itu menunjukkan adanya onta. Adanya bekas telapak kaki itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ya. Maka akal tidak dapat menerima. Akal kita ini tidak dapat menerima jika sesuatu itu ada dan diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Bisa nggak akal kita menerima? HP ini ada. HP ini ada. Tapi tiba-tiba ada sendiri. Gak ada yang mengadakan. Nerima nggak akal kita? Nggak mungkin. Meja ini tiba-tiba turun atau keluar begitu, twing, ada meja. Nerima nggak akal? Akal kita nggak bisa nerima. Oh, tapi kalau bagi Allah ya jaiz. Kalau Allah mau mengadakan itu jaiz. Terserah Allah, mampu Allah. Kun fayakun, itu Allah. Sekarang kita ini mengatakan, kita menafikan orang yang mengatakan bahwasannya bumi dan langit ini ada dengan sendirinya, dengan teori Big Bang dan seterusnya. Sekarang kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, gimana kita ngadepin dia? Maka dengan akal, pakai dalil tak bisa. Al-Quran itu tak percaya.
diajak berpikir, kan begitu. Bagaimana bisa? Ya kan? Langit bumi yang sebesar ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Maka dalilnya mesti dalil akal. Kenapa? Karena mereka tak percaya dalil. Maka disitulah kisah daripada Imam Abu Hanifah dibawakan. Maka tak mungkin HP. Percaya nggak engkau ente HP ini jadi sendiri? Bisa nggak? Nggak mungkin, dia pasti berpikir akal dia. Kalau jadi sendiri, tak masuk akal, justru akal menolak. Ini ada pabrikannya ini, Samsung ini. Ya kan? Dibikin ada pabriknya, masa ada sendiri? Akal tak bisa menerima. Ya kan? Nah, maka dari hal kecil aja, ya, masa engkau tak meyakini bahwa alam sebesar ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan? HP yang sekecil ini aja engkau tak percaya kalau ini ada dengan sendiri. Ya, maka akal tak bisa menerima sesuatu itu ada, lantas diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Meja ini jadi begini, model begini, ada yang bikin nggak kira-kira? Ada nggak yang bikin? Percaya nggak ente? Nggak ada yang bikin, ini tiba-tiba nongol datang ke sini. Percaya nggak? Percaya kalau anak wali ya? Kan wali itu khariqul ada. Kejadian-kejadian mukjizat itu kan khawarikul ada. Mukjizat itu kejadian di luar adat kebiasaan, tak masuk akal. Ya? Mukjizat karomah, itu kadang tak masuk akal. Tapi bagi Allah mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Semua mungkin bagi Allah. Bagi akal kita tidak mungkin. Nah, maka tadi satu hari ketika Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang ateis, mereka mengatakan Tuhan nggak ada, berdebat sampai panjang perdebatannya, sampailah satu hari perdebatan itu berlanjut, mereka janjian untuk berjumpa di satu tempat yang sudah ditentukan satu hari. Imam Abu Hanifah mau menuju ke tempat itu karena tempat itu menyeberang sungai, maka beliau nunggu tukang perahu. Tukang pompong. Tapi kebetulan di hari itu tukang pompong lagi demo karena solar naik. Nah, itu apalagi belinya mesti pakai aplikasi, sedangkan tukang pompong tak punya HP. Akhirnya demo rame-rame. Hari itu Imam Abu Hanifah mau nyebrang, gak bisa. Lama nunggu, tak datang-datang tukang pompong nih. Tiba-tiba pohon di sebelah Imam Abu Hanifah ini terpotong-potong, ya, dengan sendirinya membentuk perahu. Sehingga Imam Abu Hanifah menggunakan ini perahu ini nyebrang sampai jumpa dengan orang-orang ateis itu. Ketika jumpa dengan orang ateis ini dibilang, ente ini janji jam 8 datang jam 9. Biasa kita nih kan ya. Tapi kata Imam Abu Hanifah, bukan orang yang nggak tepat janji, tapi karena memang ada udzur waktu itu. Nunggu tukang perahu tak datang-datang. Sampai diceritakan oleh Imam Abu Hanifah, tiba-tiba kata Imam Abu Hanifah, pohon yang di sebelah tempat aku berdiri membentuk, terpotong-potong dan membentuk perahu. Tertawa orang ateis nih. Wah, ngajal engkau nih. Mana mungkin, mustahil. Pohon terpotong-potong lantas membentuk perahu. Tak mungkin, itu mustahil. Kata Imam Abu Hanifah, perahu sekecil itu saja kau tak percaya bisa jadi dengan sendirinya. Bagaimana dengan alam semesta, langit, bumi, dan planet-planet, hujan turun dan seterusnya, siang malam berganti. Lantas kau katakan ini semua tidak ada yang menciptakan, ini semua tidak ada yang mengatur, ini semua terjadi dengan sendirinya. Bagaimana mungkin? Sedangkan perahu yang kecil saja kau tak percaya terbentuk dengan sendirinya. Nah, itu dalil secara akal. Ya. Nah, baik. Walhasil sampai kita kepada kalimat Allah berdasarkan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di dalam surah Thaha
Ayat 14 Allah nyatakan, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma. Apakah mereka tidak berfikir pada apa yang terdapat di dalam diri-diri mereka sendiri? Termasuk mikirkan tentang diri kita nih. Nah. Bagaimana jantung ini bisa bekerja sendiri? Ya kan? Memompa darah dan seterusnya. Siapa ini yang bikin? Urat, saraf, nadi yang kecil-kecil halus-halus itu. Kemudian kita bisa bergerak sedemikian rupa, ya. Luas, lemes, ya kan? Nggak kaku macam robot. Robot bergerak juga, tapi begini. Oh kita lemas, luas kita nak bergerak. Nggak berpikir apa kita nih bahwa ini ada yang menciptakan. Ya. Sedemikian rupa di dalam diri-diri kita. Coba pikirkan, ya. Kalau kita tafakur, maka dikatakan berpikir itu penting. Tafakur sa'ah khairun min ibadah. Khairun min ibadah 700 sana. Ya, berpikir sebentar itu lebih baik daripada beribadah sunnah 700 tahun. 700 tahun. Jadi bertafakur kita. Fi anfusihim ma khalaqallahu samawati, apa-apa yang Allah ciptakan di langit, di bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, illa bil haq, melainkan dengan tujuan yang benar, wa ajalim musamma, dan kesemuanya ini ada batasan waktunya, wa ajalim musamma. Ya. Jadi dunia dan seisinya, kita, hanya ada batas waktunya semua. Ya. Allah suruh berpikir itu. Ya. Wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tetapi banyak manusia mengkufuri, menentang bahwa dia ini nanti akan berjumpa dengan Tuhannya. Bi liqa'i rabbihim lakafirun. Maka pikirkan, ya, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang walhasil itu semua akan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Coba perhatikan, ya, bagaimana langit dipenuhi bintang, bumi ada lembah, ada bukit. Siapa yang bikin ini semua? Laut ada ombaknya, angin berhembus, ya, matahari memberikan kehangatannya, bulan menampakkan keindahannya. Jadi dengan sendirinya, ada yang mengadakan, ada yang mengatur. Lampu merah saja di dunia ini, lampu merah tak hidup, kacau balau. Ini nabrak sini, ini ke sini. Oke, bagaimana kalau ini alam semesta ini tak ada yang ngatur? Kita bisa bayangkan matahari tabrakan sama bulan, bulan tabrakan sama Jupiter dan seterusnya, berputar pada orbitnya, ya. Walhasil itu semua, ya, ada yang mengadakan, ada yang mengaturnya, ya. Yang mana zat yang mengadakan dan yang mengatur itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan sebelum kalimat ada itu ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah itu daripada kajian kita pada hal yang menerangkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara akal menolak, akal tidak dapat menerima tidak ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan, ketiadaan pencipta, akal tidak dapat menerima itu. Tidak dapat menerima. Nah, maka kenapa? Karena akal tidak dapat menerima ada sesuatu yang diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Ya.
Pahamnya sampai sini? Alhamdulillah. Baik.